Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini dengan NIM 050211192499. Saya berasal dari kelas Teknik Pertanian Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi bearing mata kuliah elemen mesin yang berjudul Deep Groove Ball Bearing. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan share screen mengenai materi yang sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Oke, jadi Deep Groove Ball Bearing. Bearing atau bantalan itu adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menumpu poros supaya putaran atau gerakan poros dapat berlangsung dengan baik dan juga aman. Bearing ini juga untuk memperkecil kerugian daya akibat gesekan. Bearing harus kuat dan kokoh untuk menahan gaya yang terjadi pada poros. Jika bearing tidak berfungsi dengan baik, maka kerja seluruh sistem akan menurun atau mesin tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Deep Groove Bar Bearing, jadi semua bearing ini dimaksudkan untuk menahan beban radial, tapi dengan adanya alur yang dalam sehingga penempatan bolanya dapat lebih dalam. Maka ternyata sanggup juga menerima beban aksial atau thrust. Kemampuan menerima beban aksial dapat mencapai 70% dari beban radialnya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi bearing yang saya ambil. Yang pertama itu mengurangi gesekan, panas dan aus. Yang kedua menahan beban shaft dan mesin. Yang ketiga menahan radial load dan thrust load. Yang keempat menjaga toleransi kekencangan. Dan yang terakhir itu mempermudah pergantian dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari Deep Groove Ball Bearing. Dapat kita lihat di sini sudah dilampirkan gambar bearing dengan jenis Deep Groove Ball Bearing. Di sini ada width, corner radius, shouldersnya, kemudian ada inner race, dan tentunya di sini ada ballnya karena ini bantalan dengan bola. Kemudian ada separator, outer race, face-nya, kemudian inner dia, inner ring, outer ring, dan di sini untuk keseluruhannya itu dinamakan outer diameter. Jenis bearing ini punya kinerja sederhana, tapi gerak putarnya efektif, sehingga menjadi bearing yang paling dipakai karena bisa mewakili baik beban putar radial load ataupun beban tekan dari samping atau thrust load. Akan tetapi diusahakan tidak untuk pemakaian pada beban yang berat. Kemudian di sini saya sudah melihat secara langsung Deep Groove Ball Bearing dengan tipe 6305 yang dimana principal dimensionnya itu diameter luar 40 mm, diameter dalamnya 90 mm, tebalnya 23 mm, basic load ratingnya dinamik 41.000 Newton, statiknya 24.000 Newton, fatigue load limitnya atau PU-nya 1020 Newton, speed ratingnya lubrication grease 7500 rpm, lubrication oilnya 9000 rpm, dan massnya atau masanya itu 0,63 kg. Di sini sudah saya lampirkan foto yang bearing yang saya lihat secara langsung dari tampak depan dan dari tampak belakangnya. Kemudian kerusakan bantalan gelinding atau bantalan bola dapat disebabkan karena yang pertama itu kesalahan bahan faktor produsennya. Yang kedua itu karena kesalahan pada saat pemasangan. Bisa jadi pemasangan yang terlalu longgar, pemasangan yang terlalu erat, terjadi pembajolan pada jalur jalan atau pada roll. Kemudian di sini juga ada kesalahan operasinya, seperti yang pertama bahan pelumas yang tidak sesuai, pengotoran dari debu atau daerah sekitarnya, pemasangan yang tidak sejajar. Kemudian ada juga
faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan. Di sini ada 4. Yang pertama itu kualitas dari bearing, yang kedua proses pemasangan bearing, yang ketiga environment atau lingkungan tempat bearing dioperasikan, dan yang terakhir itu ada maintenance atau perawatannya. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, ada kualitas bearing yang dipengaruhi oleh yang pertama ada pemilihan desain, dukungan teknik dari produsen, R&D produsen, quality control, dan bahan dasar bearing. Untuk proses pemasangannya itu ada proses balancing, alignment, proses pemberian beban, pengaturan posisi bearing pada poros, clearance bearing, toleransi dan ketepatan yang diperlukan. Selanjutnya ada environment atau lingkungan tempat bearing dioperasikan, yaitu dengan memperhatikan pemberian seal pada bearing, kemudian sistem pendinginan bearing jika beroperasi pada suhu yang tinggi, kemudian sistem pemanasan jika beroperasi pada suhu yang rendah, dan yang terakhir itu penyimpanan bearing. Lalu faktornya lagi itu ada maintenance atau perawatannya yang terbagi menjadi sistem pelumasannya menggunakan oli atau grease, pemeriksaan visual, pemonitoran dari kondisi yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai deep groove ball bearing ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau penjelasan yang saya berikan tadi terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk saya, untuk yang menonton, dan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.